gerimis. Siap. Ya, yang kemudian yang kedua saya ingin menyapa kakak saya Abdurrahman Farisi, atau yang lebih akrab saya panggil Kaboge. Ini selaku pengamat ekonomi nasional yang saat ini mungkin lagi ada di Jakarta Pusat. Selamat malam, Kak. Assalamualaikum Pak Nyoman, malam para pelaku saham Kolaka yang terhormat. Mari kita terus semangat. Kakak saya Abdurrahman Farisi, atau yang lebih akrab saya panggil Kaboge. Ini selaku pengamat ekonomi nasional yang saat ini mungkin lagi ada di Jakarta Pusat. Selamat malam, Kak. Assalamualaikum Pak Nyoman, malam para pelaku saham Kolaka yang terhormat. Mari kita terus semangat. Kakak saya Abdurrahman Farisi, atau yang lebih ada feedback, sabar. Ini selaku pengamat ekonomi nasional yang saat ini mungkin lagi ada di Oke, yang ketiga saya sapa Pak Indonesia. Halo Pak Eko. Ini ada feedback lagi bermasalah. Ketiga saya sapa ya. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Ya, halo. Silakan. Kayaknya lagi ada punya. Silakan. Ya, silakan Bang. Ya Pak. Kak Eko ini merupakan relawan TIK Indonesia, sesepuh saya di relawan TIK. Kak Eko juga adalah CEO atau co-founder daripada Kururio. Baik, mungkin langsung saja Kak. Di awal saya akan persilakan Dr. Andes Inyoman Swastika. Kira-kira Kak, dalam masa pandemi ini, sejauh mana Dinas Koperasi dalam memperhatikan UMKM yang ada di Kabupaten Kolaka? Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Dinas Koperasi terhadap pelaku UMKM di situasi pandemi ini, Kak? Saya persilakan, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Di Kolaka ini dalam rangka menghadapi pandemi Corona-19 ini, kami selaku pembina teknis di lapangan memberikan edukasi secara lewat online, lewat WA dan sebagainya, bagaimana kita menghadapi musibah yang berskala besar ini. Dan oleh karena itu bahkan kami sempat menutup kawasan wisata kuliner ini, yang mengakibatkan tentunya kerugian bagi para PKL dan UKM yang ada di Kolaka ini. Oleh karena itu tentu kami memberikan semacam konsultan sama mereka bagaimana mengalihkan dari tadinya mereka menjualan di perdagang di tempat wisata itu, kita harapkan mereka bisa mencarikan secara online menggunakan aplikasi yang tersedia saat ini. Oleh karena itu kami di Kolaka di dalam menghadapi pandemik ini bersama-sama dengan asosiasi KM dan pemerintah daerah, kami juga sudah menyalurkan bantuan bansosnya, sembako dan sebagainya. Namun kita lagi mengkaji lebih dalam bagaimana kita nantinya akan memberikan dana stimulan kepada UKM yang terdampak di Kolaka ini. Kebetulan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka mengalokasikan anggaran 5 miliar untuk pemulihan ekonomi yang di Kabupaten Kolaka. Kami juga berharap, kami juga dijanji oleh provinsi, oleh pusat
terus terang dan jujur kami katakan bahwa dalam pembinaan usaha kecil menengah ini ego sektoral pemerintah ini masih kentara sekali di masing-masing sektor, baik di kementerian dan sebagainya. Nah, tidak diserahkan seluruhnya kepada Kementerian Koperasi, tetapi semua kementerian lembaga saya melihat ingin mengambil bagian di dalam membina UKM ini. Nah, karena ego sektoral ini mengakibatkan UKM yang ada di Kolaka maupun di Indonesia mungkin ya tidak terperhatikan secara khusus ya, sehingga ada kesulitan permodalan. Walaupun pemerintah sudah menyiapkan lembaga-lembaga permodalan, tetapi aksesnya sangat sulit. Nah, karena itu mungkin perlu dikaji lebih dalam ya, bagaimana keberpihakan pemerintah ya kepada UKM ini lebih jelas lah, lebih tepat kepada sasarannya. Nah, yang ini persoalan sekarang salah satu contoh ya, UKM yang akan dibantu yang berat di bidang perikanan itu. Ketika untuk memperoleh bantuan itu harus melalui instansi terkait, itu tidak terkoordinir di dinas koperasi, sehingga kami melakukan mengalami kesulitan dalam pembinaan teknis di lapangan. Nah, karena itu Kementerian Perikanan juga memberikan bantuan kepada UKM, kepada koperasi, kadang-kadang tidak sepengetahuan kami. Nah, oleh karena itu perlunya duduk bersama mungkin menteri-menteri kesemakmuran atau dinas-dinas kesemakmuran di kabupaten maupun di provinsi untuk menitik fokus mempertajam program di bidang bagaimana kita setelah pandemik ini memulihkan kembali perekonomian. Kita ketahui bahwa UKM itu dan koperasi itu sangat berperan di dalam memajukan perekonomian di Indonesia, khususnya di Kolaka. Oleh karena itu kami berharap ya para aktor-aktor yang ada di pemerintahan pusat ini ya bisa mempertajam programnya, memfokuskan programnya, tidak hanya masing-masing kementerian memiliki ego masing-masing, sehingga yang satu ini ya, sama halnya sekarang juga di dalam pemberian bantuan ya dibagi-bagi ya, pembagian sembako kemarin ya, kami dari provinsi itu bukan lagi sembako tapi limako. Hanya 5 bahan pokok, bukan 9 bahan pokok, karena dinas koperasi provinsi hanya memberikan Indomie, gula, minyak goreng, terus ketahanan pangan memberikan beras. Tadi tidak berkesinambungan. Kenapa tidak disatukan? Terkait dengan bantuan sosial tentu ya dinas sosial yang harus diberikan, tidak terpecah bagi. Justru sebenarnya kami berharap dinas koperasi UKM provinsi itu memberikan dana stimulan kepada UKM, sehingga para UKM ini bisa lagi bergiat ya, bisa lagi memajukan usahanya ya, sehingga tidak ada lagi perumahan karyawan dan sebagainya. Nah, itu kita ketahui bahwa benar omset dalam rangka pandemik ini sangat tajam sekali. Nah, tentu peran kita sekarang pemerintah, teman-teman juga mungkin macam Pak Abdul Rahman sebagai pengamat ekonomi bisa memberikan saran lah Pak untuk kebijakan. Bagaimana sekarang ini UKM ini harus dinomor-satukan dulu ya, sehingga bangkit kembali, Indonesia bisa maju kembali. Saya kira sekian. Siap Kak. Ya ini tadi Kak, itu tadi jawaban dari Pak Nyoman. Mungkin saya langsung ke Pak Abdul Rahman Farisi, Kak Boge. Nah, ini ada keluhan dari Pak Nyoman tentang kebijakan dari pemerintah pusat Kak, yang mungkin tidak merata. Kira-kira Kak Boge selaku pengamat ekonomi melihat situasi ini seperti apa Kak? Saya persilakan. Sabar. Suaranya Kak, suara. Tapi Kak suara. Sabar Kak, sabar. Oke, ya sabar. Ya jelas Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pak Nyoman, dan kawan-kawan pelaku usaha di Kolaka dan dimanapun di Sulawesi Tenggara yang sempat join di Zoom meeting pada malam hari ini. Kita memang menghadapi situasi baru, terutama bagi kalangan UMKM. Situasi baru yang berubah ini bisa dimulai pada pola konsumsi yang berubah, suasana lingkungan produksi yang berubah, dan itu memiliki implikasi terhadap pola usaha UMKM. Misalnya yang tadinya orang tiba-tiba misalnya karena soal COVID, tempat-tempat pertemuan atau jualan dalam skala besar itu ditutup dan menyebabkan mereka menjadi kesulitan di mana dia beroperasi. Itu soal lokasi. Belum lagi soal misalnya yang terkait dengan terutama UKM-UKM di sektor jasa, makanan, kemudian hiburan, ini memang sangat terdampak akibat dari COVID ini. Jadi dampak ini memang memerlukan kebijakan. Itu baru pola konsumsi, pola produksinya berubah. Jadi situasinya berubah. Nah, kalau situasinya berubah, maka memang baik dari pelaku UMKM-nya, pelaku UKM-nya, dan dari pemerintahnya memang butuh inovasi. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara ketika situasi normal di era pasca pandemi ini. Demikian halnya dengan soal bantuan juga. Nah, sekarang memang kalau kita lihat di program pemulihan ekonomi nasional itu memang anggarannya ada di pemerintah maupun di BUMN, terutama yang terkait dengan restrukturisasi kredit. Sekitar minggu lalu saya menyarankan ke semacam saran ke Menteri BUMN bahwa perlu BUMN itu lebih progresif dalam masuk ke pelaku UKM, terutama yang terkait dengan kepentingan pembiayaan dan relaksasi kredit. Walaupun itu adalah bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Tapi kan pemulihan ekonomi nasional ini juga ada program yang disusun oleh gubernur, misalnya lewat kebijakan ekonomi APBD provinsi dan kabupaten. Nah, berarti rakyat atau pelaku UKM itu juga sesungguhnya mendapat penyangga dari 3 sumber ini. Sumber inilah misalnya dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten. Tinggal kemudian terkadang memang dalam hal soal alokasi, walaupun ada alokasi yang terpola, kadang juga di situ ada soal misalnya siapa yang proaktif, siapa yang cepat, dia yang dapat. Ada juga pola seperti itu di Jakarta, tapi ini memang sangat dipengaruhi oleh kemampuan misalnya anggota DPR, para pemimpin kita, baik gubernur maupun bupati, untuk selalu proaktif menjajaki dari kantor kementerian ke kementerian untuk membawa program yang bisa mendukung pengembangan UKM yang ada di Kolaka ataupun di Sulawesi Tenggara. Dan pengembangan UKM itu kan dia pertama dari koperasi juga ada, dari kementeriannya juga ada, kementerian misalnya UKM di sektor pertanian ada juga, UKM di sektor perikanan ada juga, dan itulah kemudian yang perlu kita sampaikan kepada pelaku usaha agar apa? Agar mereka tidak kemudian menjadi patah semangat untuk berusaha. Bayangkan kalau 3 bulan misalnya pelaku UKM berhenti berjualan, berarti kan sudah otomatis pendapatan tidak ada. Pada saat yang sama misalnya kebutuhan misalnya anak sekolah atau apa itu tidak ini. Jadi maksud saya memang ini adalah situasi sulit. Sehingga bantuan dari pemerintah itu menjadi penting, terutama dalam mendukung pengembangan UKM. Pengembangan UKM sekarang misalnya adalah bagaimana, salah satunya ya, sekarang ini di era pandemi, ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa didesain oleh para pelaku UKM. Misalnya kebutuhan yang terkait dengan kepentingan untuk social distancing. Misalnya sekarang sudah mulai ramai, saya lihat ada modifikasi masker. Itu kan para pelaku UKM. Bagaimana di awal-awal itu kita punya APD, masker mahal. Tapi tiba-tiba dalam 1 bulan setelahnya, para UKM, pelaku usaha menengah, industri bergeliat, memaksimalkan para UKM rumahan, sehingga kemudian APD ternyata itu bisa diselesaikan, bisa dihasilkan para UKM. Kemudian masker, dan seterusnya. Jadi
ini adalah peluang baru, inovasi baru yang bisa kita gunakan misalnya dari Dinas UKM, Dinas Koperasi bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, bagaimana memberi pelatihan semacam skill untuk para pelaku UKM. Agar apa? Agar mereka tidak kemudian berhenti, misalnya ketika ditutup dia punya lokasi seperti Panyuman dan itu bukan hanya di Kolaka, ketika misalnya pada awal-awal itu tidak boleh ada aktivitas semacam PSBB, berarti kan mesti ada usaha baru dan skill. Inilah yang kita bisa modifikasi, kita bisa lakukan misalnya oleh pemerintah daerah, memanfaatkan program yang ada di kementerian dan di provinsi untuk apa? Untuk mendorong UKM itu tetap terus bergerak, jangan patah semangat. Jadi skill, rebut pasarnya, rebut pasar UKM. Ada banyak hal ada kemudian selain soal masker, soal APD, ada juga soal misalnya sekarang bagaimana menghasilkan makanan yang berbahan baku tradisional yang bisa mendorong peningkatan kekebalan tubuh. Itu kan ada makan saraba atau apa. Jadi maksud saya ini adalah potensi pasar yang bisa dimaksimalkan, tapi media penjualannya mungkin sudah mulai disinergikan, jangan hanya menggunakan pasar, apalagi sekarang mulai berkembang pasar itu sudah menjadi klaster baru di Jakarta. Sekarang klaster baru itu pasar tradisional. Jadi Plurio sudah hadir di Kolaka. Kenapa tidak Dinas Koperasi misalnya, Pemda didukung oleh PT Antam mengintegrasikan para pelaku UKM itu agar mereka menggunakan platform digital dalam hal pemasaran. Karena kalau platform digital berfungsi, berarti kan ada armada distributor. Kan tidak ada armada distributor. Sekarang tinggal bagaimana mengintegrasikan itu. Misalnya di Kolaka juga ada Antam, saya kira bisa diajak gitu. Mereka juga BUMN diminta juga tetap untuk proaktif mendukung pengembangan menghidupkan ekonomi kecil. Jadi di sana sini ada hambatan, ada masalah dengan karena pandemi, tapi di sini juga di beberapa tempat ada peluang. Nah, maksud saya ini yang mesti kita terus dorong, bagaimana memanfaatkan celah, memanfaatkan peluang untuk UKM. Apalagi sekitar awal Juni lalu, pemerintah itu sudah launching bahwa bagaimana belanja pemerintah itu bisa kepada sektor UMKM. Saya belum tahu dia punya detail turunan aturan itu, tapi sudah launching itu berapa kementerian, ada Kementerian Koperasi, ada di mana itu, ada banyak kementerian yang terlibat, Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, bagaimana mendorong agar pemerintah itu dimudahkan dalam melakukan belanja itu, misalnya dengan pada sektor UMKM. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mendorong itu, bagaimana kita proaktif. Saya beberapa kali juga bicara terus di media untuk mendorong Pemprov lakukan sesuatu. Pak Gubernur, uang di Jakarta untuk pemulihan ekonomi nasional itu naik. Sekarang anggaran COVID nasional itu sudah sampai 690 triliun. Sekarang kita mau tanya berapa yang ke Sultra, berapa yang ke Kolaka. Itu kan mesti kita tahu. Tapi tidak mungkin Adrian yang mau cek ke, misalnya Adrian datang ke Menteri Keuangan, siapa Adrian? Tapi kalau Pak Gubernur, Pak Bupati datang, nggak bisa. Memang itu kewenangan mereka. Atau Pak Rusda yang datang sebagai anggota DPR RI yang mewakili Sulawesi Tengah itu bisa. Tapi kalau kita yang datang, ini Anda mau apa? Kalau mau anggaran, mau calo anggaran, atau mau apa? Jadi itu yang mesti kita kejar. Artinya ada masalah, ada kondisi di mana pandemi ini memang banyak implikasinya, tapi kita juga jangan mati asal. Pemerintah tidak boleh mati langkah. UKM juga tidak boleh menyerah. Sekarang tinggal mari kita saling mendukung, saling mengembangkan. Di Sultra ada BLK, coba bawa BLK-nya ke Kolaka, bawa di, kalau bisa, ini BLK Anda disalat di apa ini? Anda disalat dibuat masker nggak? Karena saya kira sampai 3-5 bulan ke depan, kebutuhan kita untuk masker dan hal-hal yang terkait dengan kepentingan untuk menjaga kita tetap sehat, tidak terjangkit virus itu tinggi. Kenapa kita tidak produksi secara rumahan bagi memang mereka yang punya skill awal? Skill awal kan jadi mudah itu. Jadi saya kira itu pengantar awal. Artinya
mari kita tetap berinovasi, mari kita dukung kita punya UMKM, kita bawa mereka pada situasi baru, bahwa wajah baru dunia kalau orang orangnya kompak adalah pakai masker. Sekarang tinggal bagaimana ekonomi bergerak, rakyat tetap sehat. Jangan sampai ekonomi lambat, rakyat sakit karena terserang pandemi. Jadi kondisi terburuknya kan ekonomi stagnan dan rakyat kena COVID. Itu kondisi terburuknya. Kondisi terbaiknya ekonomi bergerak, tidak kena COVID. Nah sekarang bagaimana kita selalu bergerak membuat ekonomi bergerak. Salah satunya mari kita backup, bantu di sektor produksinya, mari kita bantu di distribusinya dan pemasarannya. Kurir saya kira sangat menarik kalau ini misalnya bagaimana dia menjadi platform digital bagi pelaku UKM sekolah. Semua mereka yang punya pelabuhan di data, Anda jualan apa, punya apa, masukkan di sini, update kalau perlu tiap 6 jam update. Siapkan armadanya. Armadanya kan juga itu diatur lah, itu kan armadanya juga pasti orang Kolaka yang tukang antarnya. Jadi ekonomi jalan, tidak terjangkit COVID. Kemudian kita tuntut juga kita punya gubernur, Pak Gubernur, Bapak lakukan apa untuk kami di sini? Saya kira itu diskusi pembuka kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita semua untuk tetap semangat. Bagaimana kita tetap melihat bahwa kondisi COVID ini adalah sesuatu Siap. Tadi sedikit banyaknya telah disinggung oleh Kak Abdurrahman Faruqi tadi tentang inovasi. Mungkin tadi sudah sedikit juga menjelaskan tentang Kururio. Tapi mungkin lebih baik saya serahkan sama pakarnya Kak mengenai Kururio. Langsung saja mungkin sama Kak Eko Prasetya. Saya persilakan Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Inyoman Swastika selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka. Salam hormat Bapak. Kemudian yang kedua, abang saya, kalau beliau ini mungkin tidak tahu saya, tapi saya tahu beliau. Kalaunya beliau kemudian Bapak, salam hormat Abang Abdurrahman Farisi. Kami dari junior ini Bang, siap untuk baik mantap. Iya, lanjut saja. Kami perkenalkan, nama saya Eko Prasetya, kami dari Relawan TIK Indonesia. Kemudian juga sekaligus ya saat ini kami bergandengan tangan sebagai salah satu platform digital yang kami gunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Boleh sedikit materi. Oke. Ini adalah Kururio Indonesia, adalah sebuah layanan ojek taksi online, kurir dan food delivery. Untuk awal ini kami coba untuk sharing, ini kurang lebih berita ini pada tanggal 16 Juni tahun 2020 ini Pak Menteri Koperasi dan UMKM secara tegas memberikan gambaran bahwasanya bagaimana UMKM hari ini di masa pandemi dengan begitu banyak tantangan yang ada. Menurut beliau hampir 90 UMKM yang terkena imbas dari pandemi ini insya Allah akan gulung tikar, atau bahasa kerennya adalah stop untuk berusaha. Pertanyaan sederhana, kemarin juga kami berkunjung di beberapa kabupaten kota. Kita bersepakat bahwasanya adanya pandemi ini pergerakan fisik itu sangat dikurangi. Pergerakan untuk bagaimana ketemu dengan satu dengan lainnya ini sebisanya untuk tidak terlalu dilakukan. Ini memang betul memberikan efek bahwasanya pandemi ini bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk memutus penyebaran dari corona. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah dengan tidak keluarnya mereka ke tempat yang terlalu ini ke warung, ke rumah makan, ini mengakibatkan UKM yang berada di daerah ini banyak penutupan usaha. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada lagi datang di warung, gitulah.
Nah, ini memberikan kesan bahwasanya ada sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk UMKM, untuk betul-betul bisa survive di masa pandemi. Nah, saya setuju yang dikatakan Bang Rahman tadi, bahwasanya di kehidupan normal hari ini sudah tidak lagi akan kembali seperti masa yang lalu. Makanya pemerintah melalui narasinya selalu menggemakan dengan asumsi adalah new normal. Apa itu new normal? Itu tadi, kita hidup dengan normal baru, pakai masker, cuci tangan, dan segala macam, semuanya ada protokol kesehatan. Nah, diasumsikan dengan UMKM kita yang berada di Indonesia, tentu juga harus menyesuaikan diri, bagaimana cara menjual, bagaimana cara bisa sharing dengan pelayanan. Ini butuh platform digital untuk ayo bareng-bareng kita online bersama, gitu kan. Jadi dapat kami laporkan hari ini Kururio sudah hadir di kurang lebih sekitar 96 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini termasuk yang berada di Kolaka. Kalau untuk Sulawesi Tenggara, kita setelah hadir 17 kabupaten kota, dan tentu kita bekerja sama dengan teman-teman relawan TIK Indonesia. Nah, saya ada mixing cerita, karena posisi kita hari ini adalah, kenapa harus ada relawan TIK Indonesia? Ini adalah teman-teman yang bergabung untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk literasi digital. Nah, termasuk hari ini di masa pandemi, kita banyak melakukan kinerja untuk pendampingan UMKM untuk bisa go online. Jadi banyak dari kabupaten kota yang sudah kami datang dan kemudian kami fasilitasi. Ini Bapak Pak Kadis Koperasi dan UMKM dapat saya laporkan bahwasanya Pak, kami telah banyak membantu pasar-pasar tradisional. Kami telah juga banyak membantu dagang-dagang kelontong, per kios-kios mungkin istilahnya kalau kita di Sulawesi Tenggara, itu untuk bergabung bersama kami. Ayo online bersama kami. Semuanya gratis. Tidak ada biaya untuk bagaimana mereka berjualan. Jadi memberikan asa kepada UMKM di masa pandemi, kami ingin berdampingan dengan kawan-kawan atau saudara-saudara kami yang berada di UMKM. Jadi Pak Kadis silakan Pak, kalau ada program UMKM-nya, ada pedagang-pedagang di pasar yang butuh bantuan untuk bisa bareng-bareng bersama kami di relawan TIK, khususnya di platform digital, itu silakan. Nah, terutama hari ini di Sulawesi Tenggara sendiri, banyak di kabupaten kota kita masih belum ada platform transportasi online yang dikatakan oleh Bang Rahman tadi. Nah, kita butuh hadir di seluruh Nusantara, kita butuh hadir di seluruh pelosok penjuru Nusantara untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, efek ini akan multiplier karena ini akan juga salah satunya kalau yang dikatakan Bang Rahman tadi ya benar juga bahwasanya kalau semuanya UKM ini sudah online, kemudian siapa yang nganterin dari pasar kemudian ke rumah? Ya betul, adalah teman-teman driver online. Tidak mungkin drivernya akan berasal dari provinsi lain, pastilah dari Kolaka sendiri. Nah, ini memberikan efek yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi yang berada di Kabupaten Kolaka. Nah, cerita ke feedback sedikit. Sebetulnya Kururio ini barang seperti apa sih atau binatang seperti apa? Kalau dapat saya sampaikan di forum yang berbahagia ini adalah Kururio adalah transportasi online yang ada untuk menjangkau daerah 3T, Pak. Dan juga kepulauan. Nah, kepulauan ini kurang lebih minggu kemarin kami juga webinar bersama teman-teman kita yang berada di Ternate, yang di sana juga ada dinas dari Pemda juga turut hadir. Mereka memberikan masukan kepada kita, Bang, kalau bisa Kururio ini jangan hadir juga untuk motor dan mobil, kalau bisa juga ada yang namanya ojek laut, karena Nusantara ini terdiri dari ribuan pulau dan itu juga butuh sentuhan, begitu. Butuh sentuhan bagaimana produksi mereka, baik itu kakao, pala. Nah, yang pala ini yang sering dicari oleh para penjajah kita. Hari ini tuh sebetulnya butuh sentuhan transportasi, bagaimana terangkut antara satu pulau dengan pulau yang lain. Kemudian daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan mungkin bahasa saya adalah terlupakan. Nah, ini daerah-daerah yang terluar seperti ini, banyak kiranya, khusus untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, Kururio sudah hadir, Pak. Dari ujung Kolaka Utara sampai Wakatobi, Kururio sudah ada layanannya. Silakan menggunakan Kururio untuk bisa menjadi salah satu pilihan transportasi bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah
alasan kenapa harus ada Kururio adalah diperlukan jasa transportasi online yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Seperti halnya tadi yang ada di Ternate. Kemudian yang ketiga adalah di masa pandemi ini, minimnya platform digital yang memberikan kemudahan bagi para UMKM untuk bisa go online. Artinya, kalau tadi yang Pak Menteri katakan ada 90% di masa pandemi ini UKM akan stop berusaha, maka kami memberikan asa baru. Yuk bergabung bersama kami. Kita online kan semua, mulai dari rumah makan, resto, kios-kios, kemudian pasar-pasar, pedagang-pedagang ayam, pedagang-pedagang daging sapi, silakan bisa online di Kururio. Nah, bahkan di beberapa wilayah, khususnya untuk saya berikan sampling, salah satunya adalah Sukabumi. Di sana Pak, kami mendampingi salah satu petani-petani wortel. Dulu wortel ini dijual susah Pak, karena butuh alat transport truk dan segala macam. Hari ini dengan aplikasi platform digital, kemudian mereka bisa mengonlinekan produksi wortelnya dan itu akan dibeli oleh masyarakat yang berada minimal di sekitar kita. Kemudian selanjutnya skip saja. Kenapa harus ada? Yaitu tadi seperti ini. Kita sudah ada di 96 kabupaten kota. Nah, hari ini secara statistik total customer kita sudah berada di 20.000 customer yang ada dengan jumlah driver 1.500-an. Nah, Bapak Kadis, yang saya dapat laporkan total mitra food hari ini sudah kurang lebih sekitar 700-an. Dengan total mitra pasar hari ini sudah berada di 260. Nah, untuk beliau nih Pak adalah salah satu relawan TIK yang berada di Kolaka. Kebetulan beliau adalah ketuanya. Dan dia sudah menginisiasi beberapa mitra-mitra food yang berada di Kolaka dan kemudian beberapa pedagang sembako. Ini Bang Adrian juga sudah memulai di Kolaka. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan memberikan manfaat bagi Kabupaten Kolaka, apalagi bisa didukung oleh kebijakan. Ini adalah layanannya. Mulai dari motor, kemudian mobil, kemudian food, yang ini pengantaran di masa pandemi. Kemudian terakhir yang pasar ini Pak, yang beberapa platform digital belum memiliki fitur seperti halnya mampu memberikan fasilitas kepada teman-teman atau para UMKM yang berada di pasar. Saya skip saja untuk Kururio layanan Nah, di tahapan nanti dapat kami kenalkan juga bahwasanya aplikasi Kururio ini sudah terdiri dari 3 aplikasi besar. Yang pertama adalah untuk, yang kedua adalah driver, yang ketiga adalah mitra. Nah, akhir dari cerita kita hari ini bahwasanya Kururio pengen hadir menyambut teman-teman yang berada di Kabupaten Kolaka. Yuk bareng di masa pandemi ini kita sama-sama, kita gotong royong juangkan nasib bangsa kita. Bagaimana indeks pertumbuhan dari pembangunan ini jangan terlalu jatuh di angka yang di bawah minus seperti halnya di beberapa negara. Dengan adanya semangat untuk bersama platform digital, insya Allah jualan-jualan yang ada di UMKM ini dapat terselamatkan. Dan akhir kata dari kami dapat kami ucapkan untuk para driver, mitra, dan masyarakat seluruh Indonesia, Kururio mempunyai beragam layanan dan fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap pengguna di berbagai daerah yang insya Allah menjanjikan kemudahan dan kemudian akses keuntungan dari usaha itu sendiri. Karena hanya Kururio yang mempunyai kepedulian akan akses transportasi online yang dapat dinikmati di seluruh pelosok dan penjuru Nusantara. Kururio itu kita, salam merah biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dulu, kebetulan di sini di tengah kita hadir juga Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka, Kak Zainal Abidin. Selamat datang, Kak. Beliau juga merupakan pembina dari Relawan TIK Kabupaten Kolaka. Di sini saya baca chat bahwa ada yang ingin bertanya sama Pak Abdurrahman Farisi. Mungkin Ibu Yana. Ibu Yohana, saya persilakan aktifkan mic-nya. Oke, silakan Bu. Saya persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat bersyukur sekali dapat mengikuti kegiatan
bincang bareng terkait masalah UKM, termasuk juga tadi ojek online ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Yuhana, saya dari Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Saya sebagai wanita yang bergelut di bidang pelayanan. Sebenarnya masalah sekarang yang terkait dengan hubungannya kasus ya endemik COVID-19, tentunya kita bisa lihat bersama betapa besar dampaknya, terutama terkait masalah perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan. Yang saya ingin tanyakan ini kepada Bapak Rahman. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Saya ingin tanyakan terkait bagaimana caranya dan strategi apa yang bisa kita kembangkan terkait UKM yang ada di masyarakat agar perekonomian yang pada saat ini mengalami suatu krisis bisa setidaknya menetralisir tentang kebutuhan-kebutuhan daya beli untuk masyarakat, terutama di daerah pedesaan, apalagi mengingat masyarakat di Kabupaten Kolaka ini masih ada juga saudara-saudara kita dengan taraf ekonomi yang agak di bawah standar begitu. Kemudian kira-kira kiat-kiat apa yang bisa kita kembangkan termasuk untuk wanita-wanita yang ada di pedesaan. Di satu sisi tetap kita mengikuti protokoler kesehatan untuk mencegah terjadinya kasus pandemik, tapi di sisi lain kita tetap bisa melakukan usaha-usaha kecil yang bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung dijawab Kak. Saya persilakan. Mic-nya Kak Eko. Siap. Silakan Bang. Ini narasumbernya sementara ini baru bertiga aja. Ya, Iya, baru bertiga Bang. Oh, oke, baik. Ibu Yohana, kalau boleh saya tahu, sekarang pelaku usaha di bidang apa atau ibu rumah tangga? Bisa dibantu dikasih ke Ibu Yohana. unmute Ibu Iya. Yohana. Mic-nya Bu. Bisa Iya. Saya sebagai Pak, ibu rumah tangga Pak. Oh, ibu rumah tangga. Bukan Iya. punya usaha di rumah. Nggak ada Bu, belum ada. Belum ada Pak, belum ada. Oke, baik. Jadi di era pandemi ini yang berubah memang pertama soal situasinya yang berubah, bahwa sekarang tidak bisa lagi orang berkumpul seperti dulu secara jumlah besar. Itu yang pasti yang berubah. Sekarang tinggal, tapi kan kebutuhan dasar itu tetap terjadi. Misalnya orang kebutuhan yang sebelumnya sama dengan sekarang, hanya pola yang dulu itu yang berubah. Misalnya tidak bisa lagi orang berkumpul dalam jumlah massal. Jadi gini, apapun usaha yang sedang dijalani sekarang itu diteruskan, tinggal menyesuaikan dengan situasi barunya itu. Misalnya orang takut ke pasar, bagaimana kita mendorong para usaha-usaha kita itu, tetangga itu, bagaimana memasarkan produknya lewat online, karena sekarang hampir semua orang sudah online. Misalnya ada di Samaturu punya jualan kue khas di Samaturu, kue rumahan lah yang ibu-ibu itu. Tapi tidak bisa lagi ibu mengandalkan hanya menunggu orang datang. Promosikan lewat media online, promosikan. Di Krodi ada nggak itu untuk promosi jualan? Ada Bang, kita punya marketplace Bang. Ada marketplace. Jadi sampaikan sama ibu-ibu itu, ini undang Adrian datang ke Samaturu. Ini kami usaha ibu-ibu di sini itu, ini ada jualan makanan, ada kue. Tinggal dipasarkan, sehingga tanpa harus datang orang dari Kolaka Timur,
tanpa harus dia ke Samaturu, tapi dia bisa tahu bahwa di Samaturu itu ada kue yang enak misalnya, atau ada ibu-ibu di sana pengrajin, apalagi pengrajin masker yang dikemas lewat jahitan usaha kecil. Jadi ini semua bisa tetap jalan, hanya memang interaksi mobilitas orang itu masih berkurang karena orang cenderung sekarang sementara memilih di rumah. Nah, ini mungkin yang bisa didorong oleh Dinas Koperasi misalnya, atau Dinas Perdagangan, bagaimana mendorong pemasaran. Kalau produksinya, sekarang kita identifikasi dulu di masyarakat, misalnya pelaku UKM di Kolaka itu, yang mana yang masih produksi? Apa produksinya? Yang mana yang belum dikenal, yang mana yang sudah dikenal? Nah, itu kemudian diidentifikasi. Itu, kalau yang belum dikenal kan berarti dipasarkan. Kalau yang sudah dikenal, bagaimana mendekatkan, misalnya distribusi dan seterusnya. Jadi ini adalah kiat mendorong agar pelaku UKM di daerah itu tetap bergeliat, supaya kalau rumusnya di ekonomi begini, selama permintaan ada maka produksi bisa diteruskan. Kalau produksi berlanjut berarti pendapatan dari rumah tangga itu berjalan. Benar. Jadi itu yang penting ya, bagaimana produksi yang sudah ada sekarang tetap dilanjutkan, tapi tidak bisa lagi mengharapkan misalnya orang membeli dengan cara-cara manual seperti yang dulu. Harus kita proaktif, pasarkan lewat apa? Gunakan media online, gunakan sosial media, gunakan platform digital. Itu yang saya maksud, cara baru para pelaku UKM untuk survive di era pandemi seperti ini. Saya kira begitu. Siap. Jadi mungkin saya sambung jawaban dari Pak Abdurrahman Farisi kepada Bu Yuhana dari Kecamatan Samaturu. Ini Bu, jadi perkenalkan saya Adrian Bu, saya relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kolaka. Insya Allah dalam agenda kami ke depan ini Bu, kami akan lakukan pendampingan terhadap para pelaku-pelaku UMKM. Jadi juga Kurio sendiri dia tidak mesti harus ada lapak atau harus ada kedai. Nah, kita meminimalisir budget sehingga orang-orang yang ingin berjualan tapi tidak punya lapak bisa menggunakan alternatif Kurio. Kemudian juga kami nanti ke depan akan melakukan pelatihan-pelatihan mulai dari bagaimana cara membranding produk, kemudian bagaimana cara mempromosikan. Insya Allah dalam waktu dekat ini itu akan terrealisasi Bu. Jadi nanti kalau bisa Bu Yohana kita send kontak personnya kita supaya nanti bisa saya tindak lanjuti ke depan Bu. Bisa ada lagi satu. Oh siap. Ini tuh kebetulan ada tamu kita ini dari nasional ini, jadi saya bersyukur sekali. Saya mewakili ibu rumah tangga Pak. Ini saya mau bertanya Pak sama Pak Rahman, maaf Pak. Apakah ada suplai bantuan? Apakah ada berupa suplai bantuan kepada ibu-ibu yang memiliki minat atau yang sudah menjalankan wirausaha? Apakah dari koperasi, dari mana, tanpa bunga Pak? Kira-kira ada, karena barangkali bisa membantu masalah-masalah terkait ekonomi ini untuk memajukan usahanya begitu Pak. Makasih banyak Pak. Kalau KUR itu bunganya rendah. KUR ada namanya kredit usaha rakyat yang lewat perbankan. Hanya dia memang salah satu syarat pengajuannya itu minimal sudah 6 bulan berjalan. Sudah 6 bulan. Hanya kalau di awal itu saya lihat memang skema nasionalnya itu saya belum lihat, selalu mereka ada juga di Kementerian Koperasi yang dulu pernah saya bawa dulu, itu masih zaman Sesmenko-nya Pak Agus Muharam, yang Pak Teten ini saya belum terlalu kenal. Ada mereka namanya program wirausaha muda. Itu dia latih dulu, dia kasih modal dan dia suruh jalan. Saya nggak tahu, Pak Nyoman pernah nggak ada masuk di Kolaka itu program wirausaha muda di Kementerian Koperasi? Ada Pak, kebetulan di Kolaka kita sudah usulkan itu 270 usaha pemula, tapi yang dapat bantuan itu Pak hanya 22 yang dapat. Wah, cukup 30% yang dari proposal yang kami ajukan. Tapi kami sudah berupaya juga melakukan terobosan
Ke Antam pernah nggak dicoba? Ke Antam, kami sudah kerjasama dengan Antam Pak untuk melakukan pembinaan UKM, tetapi dalam bentuk modal kerja itu karena Antam juga ada punya sentra tersendiri yang melakukan pembinaan, kita tinggal koordinasi saja Pak. Yang jelas Antam sudah kurang lebih 1.000 UKM Pak yang Oke. Artinya, mantap. Artinya gimana rajin-rajin ke kantornya Pak Nyoman? Ada banyak program yang bisa dicari di sana, di kantor Pak Nyoman. Karena program pusat pun pasti lewat kantor Pak Nyoman. Ya. Begini barangkali Pak, mungkin nanti kalau kita bisa ketemu, kita akan bahas terus program-program. Kita banyak program, tetapi kita jembatannya belum jadi Pak. Oleh karena itu kita masih buat jembatan-jembatan dulu. Seperti Bapak ada di Jakarta bisa membantu kami nanti. Teman-teman juga sudah proses akan, tetapi Pak karena bencana ini sehingga kita langkah terhenti. Baik. Di awal pandemik ini Pak, kami ke Jakarta itu membawa proposal untuk usaha pemula, dan yang dapat itu hanya 22 Pak dari 270 proposal yang kita ajukan. 22 itu mereka dilatih dan diberi modal ya? Kami yang latih mereka Pak. Kami sudah latih semua Pak, yang 200 itu Pak, dari segi manajemen keuangannya, manajemen usaha, termasuk bagaimana proses pemasaran dan sebagainya. Dan kami sekarang untuk pemasaran itu Pak kerjasama dengan Alfamidi. Alfamidi sudah siap Pak menerima produk UMKM lokal. Ya, tapi kami masih berurusan dengan Balai POM Pak terkait dengan label halal. Ya. Nah, ini yang menjadi kesulitan kami untuk mengurus Pak, karena para UKM ini kalau diurus perorangan itu mereka mengeluh semua Pak. Jadi oleh karena itu kami mencoba memfasilitasi, akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, bagaimana dengan Balai POM, dengan Kementerian Agama, ya sehingga produk halal ini bisa mudah diperoleh Pak. Oke. Nah, ini jalannya Pak. Bedanya Pak Nyoman. Balai POM juga kebetulan saya pernah Pak Firdaus itu kepala Balai POM Sultra, saya kenal dan pernah buat acara di Muna. Nanti saya ajak dia ke Kolaka untuk kemudian bisa Pak Nyoman. Kalaupun Pak Nyoman mau berkendari ketemu, nanti saya kontak beliau agar bagaimana Balai POM juga proaktif untuk mendukung itu tadi. Program untuk mendukung pengembangan agar para pelaku UKM itu dipercepat dia punya proses apa namanya itu pengujian. Oke. Nanti saya beritahu Pak Firdaus. Saya kira begitu Ibu Ana. Sering-sering ke kantornya Pak Nyoman. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yohana. Tetap semangat. Iya. Baik, mungkin saya lanjut. Di sini juga ada pertanyaan dari para peserta Zoom meeting kita dari Yusran Razikun. Mungkin ini tertuju sama Pak Nyoman. Kita tahu kalau selama pandemik ini omset teman-teman UMKM menurun drastis dan sistem e-commerce dikatakan menjadi salah satu solusinya. Mau tanya Pak, sejauh mana dukungan Pemda Kolaka dalam memfasilitasi sistem e-commerce ini? Mungkin langsung bisa dijawab sama Pak Nyoman, saya persilakan. Ulang pertanyaannya, coba ulang. Tapi Kak, sabar. Jadi pertanyaannya, kita tahu selama pandemi ini omset teman-teman UMKM itu menurun dan sistem e-commerce dikatakan menjadi salah satu solusinya. Sejauh mana dukungan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dalam memfasilitasi sistem e-commerce ini, Pak? Ya, kami selama ini sudah pernah juga mengundang dari aplikasi online termasuk Lazada, kami pernah undang, dan kami juga akan sudah bicara dengan Bapak sendiri selaku Lawantik Kolaka ini. Kita sudah bekerja sama bagaimana kita nanti meningkatkan kembali omsetnya. Yang terpenting sekarang kan pemasaran. Ya, mereka bisa memproduksi ya di rumah, tetapi pemasarannya sulit. Oleh karena itu dengan kehadiran Bapak Adrian dengan teman-teman, nanti kita bagaimana melakukan edukasi terhadap para UKM yang ada. Yang ini masalah sebenarnya
para pelaku UKM ya dalam rangka menghadapi pandemi ini kurang proaktif ya. Kami sudah membuka layanan konsultasi di kantor, kurang proaktif gitu. Salah satu contoh lagi, kami ini sudah akan segera memfasilitasi untuk mendapatkan produk label halal itu. Sampai hari ini baru 7 UKM yang terkumpul ya untuk kita akan presentasi ke Balai POM. Nah, kami berharap dengan teman UKM itu lebih proaktif ya, karena kami selaku pembina tenis memiliki kemampuan terbatas, terutama tenaga tenis di kantor, sarana fasilitas. Oleh karena itu kami membuka seluas-luasnya kantor kami untuk melakukan konsultasi. Nah, kalau itu terkait dengan pelayanan fasilitas misalkan pemasaran online, tentu kita akan konsultasi dengan Kominfo, dengan Pak Adrian, dan pemilik-pemilik aplikasi lain lagi yang mungkin bisa memasarkan produk-produk yang ada di Kolaka. Itu yang kita lakukan. Kita berharap teman-teman UKM lebih proaktif. Kalau ada hal-hal yang menjadi hambatan di dalam meningkatkan usahanya, kantor kami terbuka ya, siap menerima, dan kami juga menyiapkan para UPTD itu ruangan khusus untuk memberikan konsultasi. Kira itu Pak Dren. Siap. Mungkin itu tadi mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Yusran. Di sini juga telah bergabung dosen ekonomi Universitas Haloleo, Kak Dr. Sudirman Said. Mungkin saya bisa persilahkan Kak Sudirman. Mungkin bisa cek mic-nya dulu Kak. Iya, terima kasih. Iya, ini Kak, dari perspektif Civitas Akademika ini Kak, seputar UMKM cerdas di masa pandemi ini seperti apa menurutnya kita? Saya persilahkan Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoman, ada Pak Rahman, juga ada Dinda saya, Mas Eko ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kami tambahkan. Yang pertama adalah kami sering mengatakan bahwa pandemi ini seolah-olah menjadi cambuk bagi kita semua ya, dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa revolusi industri ini adalah revolusi industri yang sangat mengandalkan penggunaan teknologi informasi. Nah, ketika kita sudah masuk ke revolusi industri ini, ternyata banyak pelaku-pelaku ekonomi kita yang masih belum menggunakan, ya, belum main terhadap teknologi informasi itu. Sehingga kami sering mengatakan bahwa mungkin, ya, pandemi ini adalah cambuk bagi para pelaku-pelaku ekonomi untuk menggunakan teknologi informasi dalam perekonomian sekarang. Nah, saya cuma ingin mencoba membagi UMKM kita, ya. Saya coba bagi menjadi dua, ya. Ada UMKM sektor hulu dan ada UMKM sektor hilir. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Kolaka, kita ini sebagian besar UMKM sektor hulu, ya. Nah, kalau kita melihat keberadaan datangnya pandemi COVID-19 ini paling keras menghantam UMKM kita pada sektor hilir, terutama sektor jasa. Nah, kembali lagi saya sependapat dengan yang dikemukakan oleh Pak Rahman tadi bahwa kita ini Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Kolaka, sebagian besar kontribusi PDRB kita itu sebagian besar dihasilkan oleh UMKM sektor hulu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah masuknya pandemi ini itu seolah-olah menjauhkan para UMKM kita dengan pasarnya. Nah, seperti yang dikemukakan tadi bahwa ya Kururio yang masuk di Kolaka ini berfungsi untuk mendekatkan para pelaku UMKM kita dengan pasarnya. Ya, jadi dengan adanya teknik pemasaran online, ya, Kururio bisa menjadi intermediasi antara konsumen dan produsen yang ada di Kabupaten Kolaka. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah siapkah konsumen kita dan siapkah produsen kita
dalam menggunakan teknologi informasi khususnya Guru Rio ini, aplikasi Guru Rio ini dalam melakukan aktivitas ekonominya. Nah, yang jadi masalah sekarang kan adalah tidak sedikit kita punya konsumen itu tidak siap menggunakan aplikasi ini. Begitu juga kita punya pelaku-pelaku UMKM, tidak sedikit dari mereka yang tidak siap menggunakan aplikasi ini. Ya, banyak dari mereka yang ya bahasa kasarnya bisa kita katakan mereka gaptek terhadap teknologi informasi ini. Nah, kalau saya mendengar apa yang dikemukakan oleh Pak Nyoman tadi bahwa sudah ada bantuan-bantuan berupa sembako ya kepada para pelaku-pelaku UMKM kita yang terkena dampak COVID ini. Kalau saya sebenarnya ya, kalau ingin memberikan bantuan untuk UMKM kita, sebaiknya bukan sembako sebenarnya yang mereka perlu dibantu, tetapi bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi informasi ini untuk memanfaatkannya dalam meraih pasar. Sekarang kan ceritanya kita jauh, UMKM kita itu jauh dari pasar karena adanya pandemi ini. Nah, mereka bisa didekatkan dengan teknologi informasi ini. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah siapkah mereka? Kesiapan yang saya maksud di sini adalah siapkah mereka dari segi sumber daya manusia? Kemudian yang paling penting adalah siapkah mereka dari segi infra dan suprastruktur teknologi informasi? Saya pernah mendengar ada mendapat informasi bahwa sebagian besar pelaku UMKM kita juga ya terkendala dari besaran-besaran biaya yang digunakan untuk teknologi informasi. Ya, katanya harus membeli paket dan lain sebagainya. Saya langsung teringat apa yang pernah dilakukan oleh Kota Bau-Bau ya, melalui saya dengar cerita ini dari Mas Eko. Jadi di Kota Bau-Bau dulu saya pernah sekitar berapa tahun yang lalu itu pemerintah Kota Bau-Bau membuat satu wifi untuk pemerintah Kota Bau-Bau, tetapi kelebihan dari wifi itu dilempar kepada masyarakat. Nah, kalau ini merupakan satu peluang juga sebenarnya. Kalau misalnya ini pemerintah Kabupaten Kolaka bisa lakukan seperti ini dalam artian bahwa bisa difasilitasi terkait dengan infrastruktur teknologi informasi, ini akan lebih bermanfaat bagi UMKM kita di Kabupaten Kolaka. Jadi maksud saya, kalau misalnya memberikan bantuan, janganlah lagi memberikan bantuan berupa sembako dan lain sebagainya. Berikan mereka bantuan yang bisa mereka gunakan untuk memproduktifkan kembali usaha mereka, mendekatkan kembali mereka kepada pasar. Nah, yang jadi PR kita sekarang kan adalah sekarang siapkah sumber daya manusia kita? Kemudian yang kedua, siapkah kita punya infrastruktur? Itu. Nah, kalau itu semua siap, saya kira tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Di masa transisi menuju new normal ini, ya kalau misalnya kita sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi ini, Guru Rio sudah ada di Kabupaten Kolaka, nah apalagi pasar sudah dekat. Artinya bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM kita bisa langsung menjangkau pasar. Saya berikan gambaran seperti ini sebenarnya. Pandemi COVID ini tidak serta-merta menurunkan produktivitas kita. Saya sering mengatakan bahwa mungkin di Indonesia pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini akan menjadi minus. Tetapi untuk Sulawesi Tenggara, kita tidak minus. Mungkin menurun, tapi tidak minus. Karena kenapa? Kita adalah kutub produksi, kita adalah kutub bahan baku. Kita kutub produksi. Di masa pandemi ini, yang paling terkena dampaknya adalah sektor jasa. Sektor jasa kontribusinya terhadap pendapatan daerah kita tidak terlalu besar. Yang paling besar memang sektor sektor hulu. Itu yang paling besar. Nah, sekarang dengan pandemi ini, apakah sektor hulu kita tidak bergerak? Tetap bergerak. Yang jadi masalah adalah pasarnya, itu dia. Jadi kalau misalnya memang kita ingin memberikan peningkatan terhadap produktivitas UMKM kita, dekatkan dia dengan pasar. Salah satu caranya ya sudah, Mas Eko sudah bawa Guru Rio ke Kolaka. Tinggal sekarang adalah bagaimana sumber daya manusia kita, bagaimana infrastruktur kita, ya, siapkah masyarakat kita, siapkah pelaku ekonomi kita untuk menerima ini? Ya, saya pikir dengan adanya pandemi COVID ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan teknologi ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi memang saya sepakat Kak bahwa khususnya di Kabupaten Kolaka sendiri kita sebenarnya tidak kekurangan infrastruktur, karena kalau berbicara soal internet di setiap desa di Kabupaten Kolaka itu hampir semua sudah terpasang. Hanya memang secara data real dari hasil riset teman-teman relawan TIK bahwa yang terdaftar merchant yang terdaftar di Kabupaten Kolaka sendiri itu sekitar sudah ada 35 merchant. Kemudian yang mendaftar sebagai driver itu sudah ada 50-an. Tapi yang menjadi kendala adalah kebiasaan orang untuk menggunakan aplikasinya. Nah, ini memang yang jadi problem, yang jadi masalah. Mungkin langsung saya kasih ke pakarnya, Pakar Kururio, Mas Eko Prasetya. Saya sedikit berikan. Siap Kak, saya persilakan. Ya. Pak Sudirman, kebetulan juga dulu sebelum praktik koperasi saya juga menjadi Kadis Kominfo. Jadi semasa saya di Kadis itu saya sudah bangun comment center, termasuk jaringan internet itu ke masing-masing desa. Jadi seluruh desa di Kabupaten Kolaka itu sudah terkoneksi dengan internet, ya, karena kemarin kita alokasi anggaran hampir 5 miliar untuk membangun jaringan infrastrukturnya. Nah, untuk Kabupaten Kolaka dalam kota kita sudah menggunakan jaringan yang mungkin untuk Tenggara baru di Kolaka, ya, yang memiliki jaringan seperti itu. Oleh karena itu barangkali dari pemerintah Kabupaten Kolaka untuk dukungan infrastruktur IT ini sudah luar biasa menurut saya. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat menggunakan fasilitas yang telah kita bangun, ya, dan mungkin juga dari teman-teman Kurio ini bisa membantu kami memberikan edukasi. Bahkan nanti kalau mungkin ada membuat satu pelatihan itu, kita kalau misalkan Bang Eko ini siap hadir di Kolaka, kita akan coba mengundang para UKM yang memiliki potensi, ya, kita bisa memberikan, ya, minimal harus memang ada gerakan awal untuk mensosialisasikan pemasaran online ini. Itu mungkin Pak Sudirman yang kami sampaikan. Kalau untuk jaringan, dukungan pemerintah, kalau untuk teknologi itu luar biasa. Saya berjamin Kolaka itu lebih baik dari 16 kabupaten kota lainnya. Amin. Ya. Mantap. Mungkin saya langsung sama Kak Eko Prasetya. Kebetulan Anda juga tadi yang bertanya, Kak, bagaimana cara mendaftar sebagai mitra Kurio? Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak, sambil sekaligus juga mungkin dijelaskan tentang kenapa sih kita harus gunakan Kurio itu? Bagaimana, apakah aplikasinya ini ribet kah atau mudah kah? Mungkin bisa dijelaskan Kak. Siap. Ya, terima kasih Bang Adrian. Jadi posisinya saya sangat appreciate apa yang dikatakan Pak Dr. Sudirman Said, bahwasanya posisi hari ini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mendekatkan UMKM ini dengan pasarnya. Itu kata kunci keren banget. Jadi bagaimana mendekatkan UMKM dengan pasarnya. Bapak Kadis, Koperasi dan UMKM, salam hormat kami dari kami juga sebetulnya yang saya ulangi, kami adalah dari relawan TIK Indonesia yang tugasnya adalah melakukan proses pengawalan literasi digital. Literasi digital ini maksudnya Pak, ini si Adrian ini bisa diajak untuk bagaimana mengedukasi teman-teman UMKM, bagaimana mengedukasi customer. Dia ini udah jago Pak dengan teman-teman yang berada di Kolaka. Cuman tinggal dibukakan pintu saja Pak. Insya Allah mereka akan bisa mendampingi Bapak melakukan tugas-tugas kepemerintahan yang hari ini sebetulnya yang betul-betul mendapatkan pukulan terhadap pandemi ini adalah sektor UMKM gitu. Nah, kalau saya dapat jelaskan, mungkin branding kita hari ini adalah bagaimana menyelamatkan UMKM di masa pandemi. Itu poinnya adalah bagaimana menyelamatkan UMKM di masa pandemi. Apa itu? Yang dibilang Pak Bang Rahman udah jelas, caranya harus cara baru. Apa cara baru? Cara baru itu adalah cara-cara bagaimana untuk melakukan proses penjualan ini dengan online. Karena posisinya orang sudah di rumah, jauh dari pasar. Bagaimana mendekatkan? Salah satunya melalui teknologi. Dan juga sudah diperkuat oleh Pak Dr. Sudirman Said adalah bagaimana kita membangun kebiasaan sesuai dengan konsep-konsep 4.0. Jadi semuanya by digital. Kita sudah ketahui hari ini sukses story-nya seorang kepala daerah
Tri Risma hari ini, mungkin juga Pak Ridwan Kamil, mereka menyelenggarakan pemerintah itu dengan pendekatan bagaimana teknologi ini bisa menjadikan tools bagi pemerintahnya. Ini terbukti layanan itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Nah, hari ini kami relawan TIK mempunyai tools baru. Apa itu toolsnya? Aplikasinya namanya Kururio. Apa itu Kururio? Kururio ini marketplace, Pak. Bahasa sederhananya marketplace itu apa ya? Tempat jualan online, gitu. Ini tempat jualan online. Karyanya anak bangsa, karyanya anak-anak putra-putri yang berada di seluruh Nusantara, yang sebetulnya investasinya tidak ada campur tangan bangsa lain. Ini karya murni anak bangsa. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang, kenapa anak bangsa tidak mau pakai, gitu kan? Nah, justru untuk melalui webinar ini, kami pengen menyapa, kami mentegur sapa kepada seluruh Nusantara. Yuk bareng-bareng kita bergandengan tangan menyelamatkan UMKM kita. Kalau ada pertanyaan simpel tadi dari teman-teman yang berada di room ini adalah bagaimana biar kita tidak penasaran. Nah, ini dia. Gimana caranya mendaftar Kururio? Gampang. Tinggal masuk aja ke website kita di kururio.co.id/mitra. Di sana Anda langsung mendaftar dengan online, tidak perlu datang ke kantor. Cukup dari rumah. Mendaftar aja, nanti kita verifikasi. Nah, bagaimana nanti menggunakan layanan Mitra Kururio ini? Nah, inilah kami menggunakan teman-teman resource yang berada di relawan TIK, khususnya yang berada di Kabupaten Kolaka, yaitu Adrian dan kawan-kawan. Ini insya Allah, Pak, mereka ini sudah tangguh, mereka ini sudah dilatih, mereka ini sudah punya kapabilitas bagaimana untuk meningkatkan literasi digital di Kabupaten Kolaka. Sederhananya seperti itu dari kami. Insya Allah Kururio ini bisa memberikan manfaat lah kepada Kabupaten Kolaka, khususnya di sektor UMKM yang berada di Kabupaten Kolaka. Terima kasih Bang Adrian. Siap Bang. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Aldian Duyunanda. Tertuju ke Pak Abdurrahman Farisi. Bagaimana pendapatnya tentang keamanan menyimpan dana di deposito dan tabungan di era pandemi? Apakah krisis moneter mungkin terulang lagi? Pertama, kalau uangnya di atas 2 miliar, kalau bisa pecah, karena yang dijamin LPS itu paling banyak 2 miliar. Pertama, soal pilihan banknya. Kalau saran saya, ambil bank pemerintah. Kalaupun ambil bank swasta, cek apakah dia dijamin LPS atau tidak. Nah, kemudian kalau uangnya lebih dari 2 miliar, pecah. Karena yang dijamin LPS itu paling tinggi 2 miliar. Tapi, saya kira situasi ekonomi sekarang ini memang ada indikasi kita mau ke krisis, terutama dari kalangan perbankan. Tapi pemerintah saya lihat sudah antisipasi. Beberapa minggu lalu sudah ditempatkan dana Bank Indonesia, kerjasama Bank Indonesia pemerintah ditempatkan di seluruh bank negara, itu ada 30 triliun untuk mengantisipasi kalau misalnya jangan sampai ada gejolak di perbankan. Jadi tidak usah khawatir. Kita memang ada indikasi, tapi saya kira situasinya tetap pemerintah masih bisa mengendalikan untuk mengantisipasi risiko. Pilih bank pemerintah. Kalaupun bukan di bank pemerintah, pastikan bank tersebut dijamin menjadi anggota LPS. Kalau tabungannya lebih dari 2 miliar, depositonya pecah agar tetap 2 miliar. Supaya itu kalau 2 miliar otomatis langsung dijamin LPS. Begitu. Makasih. Mungkin lanjut. Jadi untuk pertanyaan kita batasi sampai pukul 21:10. Jadi ini ada pertanyaan selanjutnya tertuju kepada Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka. Adakah rencana memberikan stimulan dana bagi UMKM di Kabupaten Kolaka? Mungkin bisa langsung dijawab Kak, saya persilakan. Suaranya mungkin Kak, kok? Ya, siap.
Pak Bupati sudah mengalokasikan dana 5 miliar untuk penanganan ekonomi. Nah, kami masih proses ya, karena ini kami juga harus hati-hati karena rujukannya untuk memberikan dana stimulan itu masih abu-abu ya. Oleh karena itu kami konsultasi dengan pihak terkait ya. Mungkin Perbub ini hari Senin dikonsultasikan ke Biro Hukum Kendari terkait dengan penyaluran dana stimulan. Ya, dana stimulan itu kita akan berikan ya maksimal sampai dengan 10 juta per UKM yang terdampak. Nah, nanti ini tim yang akan menentukan, kita bentuk tim. Ya, mungkin minggu depan itu sudah didatangani oleh Pak Bupati dan kita sudah bisa melakukan investigasi ke lapangan terkait dengan UKM yang terdampak. Ya, karena tidak semuanya UKM yang terdampak dari COVID ini, ada juga UKM malahan mendapat akses pasar yang lebih, peluang usahanya meningkat ya, termasuk dengan para penjahit ya, dengan masker sekarang dan sebagainya. Nah, tapi inilah nanti tim yang akan bekerja ya, tim akan mengevaluasi ke lapangan mana UKM yang terdampak, berapa harus diberikan dana stimulan. Nah, tentu yang menjual gorengan dengan penjual bakso tentu berbeda ya, berbeda. Nanti tergantung tim. Tapi kami mudah-mudahan ya akhir bulan Juli ini sudah bisa kami salurkan untuk dana stimulan. Siap, terima kasih jawabannya Kak. Ngomong-ngomong untuk di Kabupaten Kolaka sendiri Kak, saya rasa wisata kuliner kan sudah dibuka. Yeah. Jadi mungkin bisa dikasih penjelasan kepada mungkin ada para pelaku-pelaku UMKM juga di sini tentang kebijakan apa yang diambil setelah membuka wisata kuliner. Apa tips-tipsnya Kak? Ya, terima kasih. Kami sudah membuka melalui rapat bersama UKM karena aspirasinya masuk ke DPR dan sebagainya, tentu kajian-kajian dari kesehatan juga yang menjadi tolak ukur. Ya, ketika kami konsultasi dengan tim kesehatan bersamaan dengan rumah ibadah juga dibuka, tentu kami memberi prasyarat kepada para UKM, yaitu menerapkan protokol kesehatan COVID ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ini yang terpenting. Dan terus kami pantau terus bersama dengan tim COVID Kabupaten Kolaka. Apabila ada yang melakukan pelanggaran terhadap itu, tentu kami akan berikan sanksi sesuai dengan pernyataan yang mereka tangani, kesiapan mereka untuk melakukan standar kesehatan COVID-19 ini. Saya kira karena juga sudah cukup lama kami tutup ya, sudah 3 bulan, tentu kami juga berpikir tentang kelanjutan usaha mereka, sehingga saya putuskan untuk membuka ya dengan ketentuan mengikuti standar kesehatan COVID-19. Siap. Jadi mungkin karena kita memasuki penghujung acara, kebetulan juga narasumber yang satu dari himpunan pengusaha muda Indonesia, Kak Suci Suwanti, sudah bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Langsung saja mungkin terakhir closing statement untuk masing-masing narasumber. Mungkin saya kasih waktu 5-10 menit. Dimulai dari Pak Abdurrahman Farisi. Saya persilakan Kak. Kalau saya tetap bahwa ini situasi baru, semua kita mari menggunakan cara baru juga dalam menghadapinya. Cara baru ini bukan hanya di kalangan pelaku usaha, cara baru juga adalah terutama di kalangan pemerintah daerah, bagaimana memformulasikan program dan bantuan untuk pengembangan usaha kecil, dan bagaimana pelaku usaha UKM ini memodifikasi proses produksinya, bagaimana beradaptasi dengan strategi pemasarannya, beradaptasi dengan penyampaian informasinya atau pemasarannya, dan mari tetap semangat. Semoga pandemi ini tidak menyebabkan kita pandemi ini bisa menyebabkan kita tetap terus ekonomi bertumbuh baik dan kita terhindar dari pandemi ini.
Saya kira begitu. Salam untuk semua di Kolaka. Ya, Kak, terima kasih banyak. Selanjutnya Pak Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka, Dr. Andes Inyuman Swestika. Mungkin saya persilakan closing statement-nya, Kak. Selaku pelaku UKM, tentu memiliki jiwa kewirausahaan. Seorang wirausahawan itu, ya, dia harus inovatif dan kreatif dalam situasi apapun. Dia harus bisa keluar dari masalah-masalah terkait dengan usaha. Ya. Oleh karena itu harus lebih kreatif, ya, lebih inovatif. Apalagi ada Kurio yang akan masuk di Kolaka ini, ya, seringlah berkonsultasi ketika ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan. Karena ya, sebagai pelaku usaha, saya harapkan ya inovasi dan kreativitasnya selalu ditumbuh kembangkan sehingga usahanya dapat berjalan terus, ya, dan Kolaka menjadi maju. Saya kira itu. Amin, siap. Oke, langsung saja saya persilakan sama sesepuh saya di Relawan TIK dan juga bos saya di Kururio, Abang Eko Prasetya. Siap. Ya, saya adalah salah satu orang yang sangat berbahagia malam ini. Saya bisa bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka. Bapak, terima kasih atas kehadirannya di acara ini. Bapak mohon bantuannya, mohon bimbingannya. Bang Adrian dan kawan-kawan ini adalah orang-orang cerdasnya Kolaka, adalah orang-orang yang mau peduli dengan Kolaka. Insya Allah, Pak, kalau Bapak bisa bergandengan atau menggandeng adik-adik kami ini, insya Allah akan memberikan manfaat. Manfaat tidak hanya untuk relawan TIK itu sendiri, tapi manfaat untuk kita bersama. Kita bisa mengawal masyarakat, satu, untuk bagaimana menjaga asa dari UMKM ini untuk betul-betul kita bisa kuat menghadapi pandemi ini. Dan insya Allah kita akan lewati pandemi ini dengan dukungan semua stakeholder, seluruh stakeholder. Bapak, kami juga berterima kasih kepada seluruh juga teman-teman, Ibu siapa tadi ya, Ibu Yohana. Nah, sebetulnya melalui kesempatan yang berbahagia ini pula, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sudah memberikan penegasan bagi kita semua bahwasanya sudah ada, nanti ada, insya Allah ada pendanaan dan juga ada fasilitasi terhadap platform digital. Jadi kita tidak menutup saja, Pak. Kami tidak mau memonopoli suatu daerah. Kururio hadir untuk marketplace dan aplikasi lain, silahkan datang untuk bergabung menyelamatkan UMKM kita di seluruh Indonesia. Kalau gotong royong ini terjaga, insya Allah semua akan selamat. Kemudian yang kedua, terima kasih kami juga ucapkan kepada abang kami, Abang Abdul Rahman Farisi, luar biasa analisanya, yang kemudian beberapa ilmu-ilmu yang bisa diberikan kepada kami, ini tentu akan memberikan semangat yang luar biasa kepada teman-teman relawan TIK di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Kolaka. Bang, kalau ada kesempatan lagi, jangan sungkan ya Bang, nanti kita undang-undang di kesempatan. Dan kepada seluruh UMKM yang berada di Kabupaten Kolaka, kami menyambut dengan tangan terbuka. Yuk bareng-bareng bersama kami, bareng-bareng bersama Kururio, kita sama-sama menjaga asa di masa pandemi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, saya sedikit menarik kesimpulan bahwa apa yang mesti kita lakukan sebagai anak muda, bahkan selaku para pemerhati daerah kita, bahwa di situasi pandemi ini bukan membatasi langkah kita, bahkan hal-hal yang baru perlu kita lahirkan, sehingga kendala-kendala yang terjadi bisa kita atasi bersama-sama. Insya Allah UMKM cerdas di masa pandemi ini itu bisa diwujudkan di Kabupaten Kolaka berkat dorongan dari pemerintah daerah, berkat dorongan dari peran-peran pelaku-pelaku usaha, dan juga intinya peran para pemuda, dan juga dukungan-dukungan dari stakeholder dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ketiga narasumber kita, dan terima kasih juga kepada para peserta Zoom meeting kita yang telah menyempatkan waktunya sekitar 1,5 jam kita membersamai. Akhir kalam,
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Sudirman, terima kasih. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time with you, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time with you, but I'm coming home. I'm coming home. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed.